Apakah kamu tahu? Di Jepang, angka kematian akibat penyakit jantung adalah yang terendah di dunia modern, padahal mereka hidup di tengah kesibukan, tekanan kerja, dan populasi lansia tertinggi di dunia. Lalu, bagaimana mungkin tubuh mereka tetap begitu kuat? Detak jantungnya stabil, dan usia mereka bisa melewati angka 90, bahkan 100 tahun dengan tubuh yang masih bugar? Sementara di banyak negara lain, penyakit jantung justru menjadi pembunuh nomor satu diam-diam. Bahkan seringkali datang tanpa tanda. Ketika seseorang merasa sehat-sehat saja, tiba-tiba ambruk. Dan semuanya terlambat. Apa yang membuat orang Jepang begitu berbeda? Apakah karena makanan mereka? Gaya hidupnya? Atau ada rahasia lain, sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun mengalir dalam setiap langkah, setiap napas, dan setiap piring makanan yang mereka santap dengan perlahan? Hari ini, kita akan menelusuri rahasia hidup orang Jepang. Bagaimana mereka menjaga jantungnya tetap kuat, tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal, dan tanpa meninggalkan kenikmatan hidup. Tapi sebelum kita mulai perjalanan ini, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, akan ada sebuah kebiasaan kecil dari Jepang yang terbukti mampu menurunkan risiko serangan jantung hingga 70%. Namun jarang sekali dibahas di media. Klik tombol suka kalau kamu peduli pada kesehatan jantungmu. Dan subscribe bila kamu ingin terus belajar cara hidup panjang umur. Seperti masyarakat Jepang yang telah membuktikannya selama berabad-abad. Penyakit jantung bukan hanya milik orang tua. Di era modern, tekanan hidup, stres, dan pola makan instan telah membuat usia penderita penyakit jantung semakin muda. Bahkan di Asia, kasus serangan jantung pada usia 30-an meningkat hampir 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Namun di Jepang, fenomena itu tidak terjadi secepat di tempat lain. Angka serangan jantung mereka tetap stabil dan rendah. Bahkan di kalangan lansia. Ada yang menarik. Orang Jepang tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih sehat dalam masa tuanya. Mereka jarang mengalami penyakit degeneratif berat seperti jantung koroner, hipertensi ekstrim, atau obesitas kronis. Bayangkan pagi hari di sebuah desa kecil di Okinawa. Udara bersih, matahari baru saja naik di atas lautan biru. Seorang nenek berusia 92 tahun keluar dari rumah kayunya, mengenakan topi jerami, dan mulai menyiram sayuran di kebun kecilnya. Wajahnya tersenyum, gerakannya pelan tapi mantap. Tidak ada smartwatch di tangannya. Tidak ada suplemen mahal di meja dapurnya. Yang dia punya hanyalah kebiasaan sederhana. Makan makanan alami, bergerak setiap hari. Dan hati yang penuh rasa syukur. Dan disitulah rahasianya dimulai. Kesehatan jantung orang Jepang bukan hasil dari satu hal, tetapi hasil dari rangkaian kebiasaan kecil yang konsisten. Dijalani dengan kesadaran dan keseimbangan. Dalam video ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan rahasia itu. Mulai dari apa yang mereka makan, bagaimana cara mereka bergerak, hingga cara mereka memandang hidup, yang disebut dengan filosofi Ikigai dan Wabi-Sabi. Dua prinsip yang tidak hanya membuat hidup terasa berarti, tetapi juga membuat jantung berdetak lebih tenang. Karena ternyata, jantung bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga urusan hati. Dan di Jepang, keduanya dijaga dengan cara yang sangat berbeda. Cara yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Jika kamu mau memahaminya sampai akhir video ini, mari kita mulai perjalanan ini. Dari hal paling sederhana, apa yang mereka makan setiap hari. Karena dari piring mereka terbentang filosofi hidup yang telah melindungi jutaan jantung selama ratusan tahun. Inilah kisah tentang rahasia jantung sehat dari negeri matahari terbit. Rahasia yang mungkin, diam-diam, bisa menyelamatkan hidup kita semua. Pagi hari di Jepang dimulai dengan kesunyian yang penuh makna. Di sebuah dapur kecil, seorang kakek berusia 80 tahun menyalakan kompor, memanaskan sup miso, dan menyiapkan semangkuk nasi hangat. Tidak ada minyak goreng berlebihan, tidak ada daging merah yang berat. Hanya aroma tahu, ikan panggang, dan sayur rebus yang sederhana. Namun dari kesederhanaan inilah lahir kekuatan besar yang melindungi jantung mereka. Salah satu kunci mengapa orang Jepang jarang terkena penyakit jantung.
adalah pola makan alami dan disiplin mereka. Mereka tidak sekadar makan untuk kenyang, mereka makan untuk hidup panjang. Di Jepang, terdapat filosofi kuno yang disebut hara hachibu. Artinya, makanlah hingga 80% kenyang. Filosofi ini bukan sekadar nasihat nenek moyang, melainkan prinsip ilmiah yang telah terbukti. Membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan kadar kolesterol, dan mengurangi tekanan pada jantung. Ketika seseorang berhenti makan sebelum benar-benar kenyang, tubuh diberi waktu untuk menyeimbangkan pencernaan. Sirkulasi darah bekerja lebih tenang, dan jantung tidak dipaksa memompa darah secara berlebihan. Beda dengan kebiasaan modern di banyak negara lain, yang seringkali makan terburu-buru, sambil menatap layar, dan menimbun stres bersama makanan berlemak tinggi. Penelitian dari National Center for Global Health and Medicine di Tokyo menemukan bahwa masyarakat Jepang yang menerapkan hara hachibu memiliki risiko penyakit jantung 31% lebih rendah dibandingkan mereka yang makan hingga benar-benar kenyang setiap kali makan. Itulah sebabnya, meskipun banyak orang Jepang mengonsumsi nasi setiap hari, angka obesitas mereka tetap sangat rendah, hanya sekitar 4%, dibandingkan lebih dari 35% di Amerika Serikat. Namun bukan hanya tentang porsi makan. Rahasia besar lain terletak pada komposisi makanan Jepang. Mereka kaya akan makanan dari laut. Ikan kembung, salmon, sarden, dan rumput laut. Semua sumber alami asam lemak omega 3 yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain itu, mereka hampir tidak menggunakan minyak jenuh. Lebih memilih minyak wijen, minyak kedelai, atau bahkan tidak menggunakan minyak sama sekali. Setiap bahan makanan di Jepang dianggap memiliki jiwa alam. Oleh karena itu, mereka memperlakukan makanan dengan rasa hormat. Proses memasak tidak berlebihan, cukup direbus, dikukus, atau dipanggang ringan. Hasilnya, nutrisi tetap terjaga, dan jantung pun terlindungi. Mereka tidak mengenal istilah junk food dalam tradisi aslinya. Bahkan camilan mereka pun berbasis kedelai, teh hijau, atau buah segar musiman. Sementara itu, di banyak negara lain, makanan cepat saji telah menjadi kebiasaan harian. Kelebihan lemak trans, gula, dan garam memicu tekanan darah tinggi, diabetes, dan akhirnya, penyakit jantung. Namun di Jepang, ada kesadaran kolektif yang kuat. Makanan adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam bahasa Jepang, sebelum makan mereka selalu mengucapkan itadakimasu, yang berarti saya menerima dengan penuh rasa syukur. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Karena saat hati bersyukur, tubuh pun ikut tenang. Dan jantung berdetak dengan ritme yang damai. Di balik setiap meja makan Jepang, ada prinsip wabi-sabi, menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Mereka tidak mengejar rasa mewah, tetapi menghargai kesempurnaan dalam hal-hal yang sederhana dan alami. Bagi mereka, sepiring nasi dengan sayur rebus dan teh hangat lebih berharga daripada makanan yang tampak mewah namun penuh racun tersembunyi. Wabi-sabi mengajarkan keseimbangan. Dan keseimbangan inilah yang juga menjaga ritme jantung tetap stabil. Dokter di Jepang sering mengatakan, obat terbaik untuk jantung bukan pil, tapi pola hidup yang tenang. Dan ketenangan itu dimulai dari meja makan. Bukan hanya dari apa yang kita makan, tetapi bagaimana cara kita makan. Makan perlahan, menikmati setiap gigitan. Menyadari tekstur, rasa, dan aroma. Semua itu membantu sistem saraf parasimpatis bekerja optimal. Menurunkan stres, dan menenangkan detak jantung. Dari piring sederhana orang Jepang, kita belajar bahwa makanan bisa menjadi doa. Dan setiap suapan bisa menjadi langkah menuju umur panjang. Namun, makanan hanyalah satu sisi dari rahasia besar ini. Ada hal lain yang sama pentingnya. Cara mereka bergerak setiap hari. Bukan olahraga berat, bukan gym modern. Tapi aktivitas ringan yang dilakukan dengan konsistensi dan kebahagiaan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Ke bab berikutnya. Bagaimana kebiasaan kecil dan gerakan alami orang Jepang menjadi tameng kuat bagi jantung mereka. Yang bergerak, hati yang tenang.
Pagi di Jepang dimulai lebih awal dari kebanyakan negara lain. Sebelum matahari sepenuhnya terbit. Jalan-jalan kecil di sekitar taman dan perumahan sudah dipenuhi orang-orang yang sedang berjalan santai, meregangkan tubuh, atau sekadar menyapa tetangga dengan senyum hangat. Bagi mereka, gerak adalah bagian dari kehidupan, bukan sekadar rutinitas olahraga. Di banyak negara, olahraga sering dipandang sebagai kegiatan terpisah. Harus ke gym, harus berkeringat banyak, harus disiplin keras. Tapi di Jepang, mereka menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari keseharian. Mereka berjalan kaki ke pasar, mengayuh sepeda ke stasiun, naik tangga tanpa mengeluh, dan merawat kebun kecil mereka setiap pagi. Gerakan sederhana itu dilakukan setiap hari. Tanpa paksaan, tanpa target angka. Namun efeknya, sangat besar bagi kesehatan jantung. Menurut penelitian dari Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, orang Jepang rata-rata berjalan lebih dari 7.000 langkah per hari. Bahkan untuk lansia berusia di atas 70 tahun. Aktivitas fisik ringan yang konsisten seperti ini telah terbukti meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat otot jantung tanpa risiko cedera. Gerakan ringan, tapi terus-menerus. Itulah rahasia mereka. Di balik kebiasaan ini, ada nilai hidup yang sangat kuat, ikigai. Ikigai berarti alasan untuk bangun setiap pagi. Bagi orang Jepang, bergerak bukan sekadar menjaga tubuh, tetapi juga bagian dari menjaga semangat hidup. Mereka percaya bahwa selama tubuh masih bisa bergerak, hidup masih memiliki tujuan. Dan tujuan itu membuat hati, serta jantung, tetap berdetak dengan penuh makna. Seorang kakek di prefektur Nagano berkata, "Saya tidak pernah berpikir saya berolahraga. Saya hanya melakukan hal yang membuat saya merasa hidup." Ia menyapu halamannya setiap pagi, berjalan ke kuil terdekat untuk berdoa, dan berbincang dengan tetangga. Tanpa ia sadari, semua aktivitas kecil itu adalah latihan jantung alami, yang menjaga tekanan darahnya tetap stabil hingga usia 90 tahun. Berbeda dengan masyarakat modern di kota besar lainnya. Banyak orang kini duduk berjam-jam di depan layar. Bergerak hanya ketika benar-benar perlu. Studi global menunjukkan bahwa duduk lebih dari 6 jam sehari meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 64%. Sementara di Jepang, meski teknologi sangat maju, mereka tetap mempertahankan budaya bergerak dalam kesederhanaan. Setiap pagi di taman-taman kota, terdengar alunan musik lembut dari radio publik Jepang. Itulah Radio Taiso, senam pagi nasional yang sudah dilakukan sejak tahun 1928. Gerakannya sederhana, peregangan, putaran tangan, dan langkah kecil. Tapi dilakukan serentak oleh jutaan orang. Dari anak-anak sekolah hingga kakek nenek berusia 80 tahun. Senam ini tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan optimisme. Ketika tubuh bergerak bersama orang lain, detak jantung ikut menyesuaikan ritme. Ada harmoni yang terbentuk antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Mungkin inilah mengapa di Jepang, rasa stres jauh lebih rendah, dan kesehatan jantung jauh lebih baik. Gerakan juga menjadi bentuk meditasi dalam budaya Jepang. Menyapu halaman dianggap sebagai latihan kesabaran. Menyusun taman batu, karesan sui, disebut latihan fokus. Bahkan membuat teh pun disebut upacara. Karena dilakukan dengan penuh kesadaran. Inilah yang disebut Shinshin Ichinyo. Tubuh dan pikiran adalah satu. Ketika pikiran tenang, tubuh pun mengikuti. Dan jantung, organ yang paling sensitif terhadap stres, berdetak lebih stabil, lebih damai. Secara medis, keadaan pikiran yang tenang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yang menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Itulah mengapa, kebiasaan seperti Radio Taiso atau berjalan santai bukan sekadar olahraga, tapi terapi alami untuk jantung. Dokter Jepang sering menyebutnya gerakan penuh kesadaran. Tidak perlu lari maraton. Tidak perlu alat canggih. Cukup bergerak dengan kesadaran. Dan menghargai setiap hembusan napas yang masuk dan keluar. Karena disitulah, jantung mendapatkan istirahatnya.
Istirahat bukan berarti berhenti, melainkan menemukan ritme yang seimbang antara kerja dan tenang. Bagi orang Jepang, kesehatan jantung bukanlah hasil dari perjuangan keras, tapi hasil dari kehidupan yang selaras antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Dan di balik setiap langkah kaki mereka yang tenang, ada keyakinan halus. Selama aku masih bisa bergerak, aku masih hidup dengan sepenuhnya. Setelah kita memahami bagaimana gerakan menjaga jantung, mari kita lanjutkan ke rahasia berikutnya, yang jauh lebih dalam. Bagaimana pikiran dan filosofi hidup orang Jepang membentuk ketenangan yang menjaga jantung mereka tetap kuat, bahkan di usia senja. Jantung yang tenang, hidup yang bermakna, rahasia Jepang yang sering kita lupakan. Pagi di Jepang selalu dimulai dengan ketenangan. Tak ada suara klakson, tak ada tergesa. Hanya langkah-langkah kecil menuju hari yang bermakna. Di balik ketenangan itu, tersimpan filosofi hidup yang menjaga jutaan jantung tetap berdetak kuat hingga usia 90, bahkan 100 tahun. Mereka menyebutnya ikigai. Alasan sederhana untuk bangun di pagi hari. Bagi sebagian orang, itu bisa berarti menanam bunga, merawat cucu, atau menyapa tetangga. Namun di balik kesederhanaannya, ikigai menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Dua hal yang paling berbahaya bagi jantung manusia. Dan ketika hidup tak berjalan sempurna, orang Jepang memeluk filosofi wabi-sabi. Menerima retak, keriput, dan kehilangan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Mereka tak melawan waktu. Mereka menari bersamanya. Dan dalam penerimaan itulah, jantung mereka beristirahat dengan damai. Sore hari, mereka berkumpul, bercengkerama, berbagi teh, dan tawa ringan. Kebersamaan ini bukan sekadar kebiasaan, tapi obat alami bagi jantung. Karena sejatinya, jantung yang tenang tumbuh dari hati yang terhubung. Mereka hidup dengan ritme yang damai. Makan dengan syukur, bekerja dengan makna. Dan tidur dengan hati ringan. Tidak berlebihan. Tidak terburu-buru. Mereka hanya hidup dengan kesadaran penuh. Dari mereka, kita belajar bahwa kesehatan sejati bukan hanya dari apa yang kita makan, tetapi dari bagaimana kita melihat hidup. Kilauan ikigai, menemukan alasan untuk hidup. Daun terbang di bawah angin wabi-sabi, menerima hidup apa adanya. Jabat tangan kebersamaan, menjaga jantung tetap hangat. Itulah rahasia yang sederhana, namun membuat bangsa ini hidup panjang dan damai. Jika kamu masih diberi kesempatan bangun pagi ini, itu artinya hidup masih memberimu satu hari lagi untuk bersyukur. Temukan ikigai mu hari ini, sekecil apapun itu. Tersenyumlah pada hidupmu, meski tak sempurna. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar bahwa menjaga jantung tidak hanya dengan obat, tapi dengan hati yang damai. Bunga Sakura subscribe, like, dan bagikan. Mari kita hidup lebih sehat. Bukan hanya lebih lama, tapi lebih bermakna. Kesehatan bukan sekadar detak jantung, tapi ketenangan di balik setiap detak itu.